Assalamualaikum, kembali lagi si Togar akan menghibur kalian semua. Dan kali ini, saya akan membagikan kisah Abu Nawas yang cerdik dan jenaka. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak kisahnya. Mantati Raja. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu, engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rashid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya, ujar kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menentang. Selama ini, belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja, tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas menegaskan. Maka itulah, beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan, bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang, apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya, jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu, dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin, Abu Nawas sanggup untuk memantati dan bisa membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menemukan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan pun tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru, Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar jawaban Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan sesuatu. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut maju ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda Raja, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya.
Abu Nawas kini seolah-olah memantati baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, baginda Raja tak bisa membendung tawa. Sehingga baginda Raja tertingkal-tingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Dan mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Gimana guys, lucu kan ceritanya? Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Oke, semoga kalian semua terhibur, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalam.